Sekarang kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qorib. Sekarang halaman 10, masih halaman 10. Depannya summal miyahu. Sudah ketemu yang depannya summal miyahu. Itu yang kita mulai bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Tsummal miyahu kemudian air itu. Tsummal miyahu kemudian air itu. Tanqasimu menjadi terbagi. Tanqasimu menjadi terbagi. Ala arba'ati aqsamin atas empat macam air. Kemudian air itu menjadi terbagi atas empat macam air. Ahaduha salah satu dari empat. Ahaduha boleh diterjemahkan yang pertama, begitu. Ahaduha sama dengan al-awwalu. Orang terdahulu menyebutnya ahaduha, salah satu dari empat, dari salah satu darinya. Nah, itu kebiasaan orang dulu. Kalau sekarang sering menggunakan al-awwalu, yang pertama adalah, begitu. Ahaduha salah satu dari empat adalah tohirun fi nafsihi. Tohirun air yang suci. Fi nafsihi di dalam dirinya, di dalam zatnya. Zat air itu suci. Fi nafsihi di dalam dirinya, maksudnya di dalam zatnya. Yang pertama, tohirun fi nafsihi, air yang suci zatnya. Mutahhirun, yang mensucikan. Mutahhirun, yang mensucikan. Li ghairihi, kepada selainnya. Kepada selainnya, selain air. Ya, berarti tubuh manusia, baju yang kena najis itu disucikan dengan air. Air itu tohirun mutahhirun, air yang suci zatnya, zat air itu suci, lalu mensucikan yang lain. Ghairu makruhin, yang tidak makruh. Ghairu makruhin, yang tidak makruh. Isti'maluhu, menggunakannya. Isti'maluhu itu adalah fa'ilnya makruhin. Jadi makruhin itu isim maf'ul. Isim maf'ul beramal seperti fi'ilnya, lalu dia memiliki fa'il. Fa'ilnya adalah isti'maluhu. Jadi kedudukan isti'maluhu, fa'ilnya makruhin. Yang tidak makruh menggunakannya, wahuwa, yaitu al-ma'ul mutlaqu, air mutlak. Wahuwa, yaitu al-ma'u, air, al-mutlaqu, yang mutlak. An qaidin, dari batasan. Lazimin, yang tetap. An qaidin, dari batasan. Lazimin, yang tetap. Batasan yang tetap itu air yang kalau di tempat manapun namanya sama. Itu namanya batasan yang tetap. Air Coca-Cola, kalau di sini menyebut merek nggak apa-apa. Air Coca-Cola ditaruh di gelas namanya Coca-Cola, ditaruh di ember namanya Coca-Cola, ditaruh di botol namanya Coca-Cola. Itu namanya qaidin lazimin. Air kelapa itu qaidin lazimin. Ditaruh di gelas air kelapa, ditaruh di ember air kelapa, ditaruh di botol air kelapa, namanya tetap air kelapa, namanya qaidin lazimin. Jadi
batasan yang tetap. Batasan yang tetap itu air yang kalau ditaruh dimanapun namanya tetap. Fala yadurru, maka tidak berbahaya. Al-qaidul mungfaku, batasan yang pecah. Batasan yang pecah yang tidak tetap. Kama ilbi'ri, seperti air sumur. Fala yadurru, maka tidak berbahaya. Maksudnya tidak berbahaya, tidak apa-apa. Al-qaidul mungfaku, batasan yang pecah, batasan yang tidak tetap. Kama ilbi'ri, seperti air sumur. Fi kaunihi mutlakon, di dalam adanya air sumur itu mutlak. Di dalam adanya air sumur itu mutlak. Kalau air sumur itu batasan juga air sumur, tapi waktu di sumur. Tapi ketika air sumur itu ditimba, taruh di ember, air putih, bukan lagi air sumur. Ditaruh di gelas, air gelas, ya begitu. Maka itu namanya qaidil mungfaki, batasan yang tidak tetap. Jadi tidak apa-apa, batasan yang tidak tetap. Jadi air mutlak adalah air yang asalnya yang mutlak dari batasan yang tetap, dan tidak apa-apa batasan yang terpecah atau batasan yang tidak tetap. Selanjutnya wasani, yang kedua, tohirun mutahhirun makruhun. Tohirun mutahhirun makruhun, air yang suci, yang mensucikan, yang makruh. Air suci mensucikan, makruh. Apa yang makruh? Isti'maluhu, menggunakannya. Isti'maluhu itu fa'ilnya makruhun. Isti'maluhu fa'ilnya makruhun. Menggunakannya fil badani, di dalam badan, di dalam tubuh. Makruh menggunakannya di dalam tubuh. La fis saubi, tidak di dalam baju, tidak di dalam baju atau kain. Jadi boleh digunakan untuk bersuci, makruh digunakan kepada tubuh. Wahwa, yaitu al-ma'u, air, al-musyammasu, yang dipanaskan sinar matahari. Wahwa, yaitu air, al-musyammasu, yang dipanaskan sinar matahari. Yaitu al-musakhkhanu, yang dipanaskan. Al-musakhkhanu, yang dipanaskan. Bitaksiri syamsi, dengan dampak matahari. Bitaksiri syamsi, dengan dampak matahari. Fihi, di dalam air itu. Dipanaskan dengan dampak matahari di dalam air itu. Jadi musammas itu pengertiannya al-musakhkhanu bitaksiri syamsi fihi, air yang dipanaskan dengan dampak matahari di dalamnya. Jadi lama dijemur matahari sehingga air itu panas. Wa innama yakrahu, hanyalah makruh, syar'an, menurut syarat. Hanyalah makruh syar'an, menurut syarat. Bikutrin harin, di daerah, kutrin daerah, wilayah. Bikutrin harin, di daerah panas, di daerah panas. Fi ina'in, di dalam bejana. Fi ina'in, di dalam bejana. Muntaba'in,
muntobain yang dicetak, muntobain yang dicetak, illa kecuali ina an-naqdaini, bejana emas dan perak, illa kecuali ina an-naqdaini, bejana emas dan perak, li sofai jauharihima, li sofai jauharihima, karena bersih elemen keduanya, elemen atau partikel keduanya, li sofai karena bersih, jauharihima elemen keduanya. Jadi dimakruhkannya air musammas ada syaratnya. Kalau syaratnya kurang tidak makruh, begitu. Jadi misalkan ada air di kolam, lalu kolam itu langsung kena sinar matahari, kan panas kolam itu, tetap tidak makruh karena adanya di kolam. Kolam itu kan dari batu bata atau dari semen, berarti itu tidak makruh. Syarat pertama kurang. Kemudian letaknya di Indonesia. Indonesia itu iklim tropis, bukan daerah panas. Berarti di Indonesia nggak ada air musammas, atau ada air musammas tapi tetap tidak makruh buat bersuci karena iklim Indonesia tropis, bukan daerah yang panas. Jadi Indonesia ini iklimnya tropis, bukan daerah yang panas, sehingga meskipun ada air yang dipanaskan dengan sinar matahari tetap boleh dipakai, hukumnya mubah, Jadi syaratnya dua. Syaratnya salah satu kurang, tidak makruh. Misalkan di Indonesia, berarti di Indonesia air musammas tetap bisa dipergunakan, tidak makruh, karena persyaratannya adalah bikutrin harin, di daerah panas. Yang kedua, air yang terkena sinar matahari itu terletak di bejana. Bejana itu bisa ember, bisa panci, bisa gelas, bak mandi bisa, tapi iya bisa juga asal terbuat muntobain itu yang dicetak itu berarti dari logam. Nah, bak mandi yang dari logam, kalau bak mandinya bukan logam itu tidak dianggap dicetak, berarti boleh, tetap boleh. Iya. Toren kan maksudnya logam, muntobain itu logam yang dicetak. Jadi toren panas nggak apa-apa, boleh. Jadi toren nih. Lalu selain emas dan perak, ya, misalkan ada toren panas, lalu hidupnya di daerah panas, lalu toren, nah itu airnya panas, maka itu pengecualian juga, artinya tidak makruh karena terbuatnya dari emas dan perak. Oh ya, kalau toren pakai logam, toren ada yang pakai logam, nah itu pakai besi, nah itu berarti musammas, itu musammas. Kalau panas, iya, kalau panas itu musammas. Kalau udah dingin lagi, udah nggak makruh gitu. Jadi misalkan ada toren, itu kan logam itu, berarti kalau misalkan itu kena sinar panas karena sinar matahari, maka itu air itu makruh digunakan sampai adem kembali. Tapi kan iklimnya Indonesia, nah, sudah kurang syarat kutrin harin, daerah yang sangat panas, ya kayak Arab Saudi, kayak gurun pasir, ya, jadi daerah panas itu jadi alasannya lebih kepada kesehatan. Ya, jadi begitu. Jadi di Indonesia itu, misalkan bukan di Indonesia, lalu ada toren, lalu terbuat dari besi atau tembaga, lalu panas, nah itu makruh hukumnya menggunakan air itu. Lalu kalau pakai emas itu jadi tidak makruh.
karena emas itu bersih. Tapi emas, jangan lupa, emas itu haramnya bukan karena musamas enggaknya, menggunakan bejana pakai emas dan perak itu haram. Buat mandi nggak boleh, buat makan nggak boleh, buat minum gelasnya emas nggak boleh. Jadi itu nggak bolehnya bukan karena urusan kesehatan, tetapi larangan dari Rasul tidak boleh menggunakan bejana dari emas dan perak. Begitu. Airnya pindahin dulu yang panas itu, lalu dipergunakan, itu sudah boleh lagi. Jadi emas dan perak itu dilarangnya bukan berkaitan dengan dampak airnya, tetapi larangan dari Rasul tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa iza baruda dan jika dingin itu maksudnya adem. Wa iza baruda dan jika adem dan jika dingin, zalat maka hilang al karohatu kemakruhannya. Wa idza baruda zalatil karohatu, jika sudah dingin maka hilanglah kemakruhannya. Air musammas itu lalu kalau malam dingin, ketika dingin makruhnya sudah hilang, artinya boleh digunakan lagi. Jadi yang tepat itu Imam Nawawi lebih tepat. Wakhtaron Nawawiyu, Imam Nawawi memilih pendapat, adamal karohati mutlakon, tidak adanya kemakruhan mutlakon secara mutlak sama sekali. Jadi menurut Imam Nawawi air musammas udah mubah, boleh digunakan dalam kondisi apapun. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, air musammas itu makruh digunakan kalau di daerah panas dan menggunakan bejana yang dicetak, yaitu terbuat dari besi. Selain itu tidak makruh. Kurang syarat itu tidak makruh. Berarti di Indonesia itu tidak makruh menggunakan air musammas. Kalau itu kalau airnya sengaja dipanaskan dengan matahari, boleh. Sengaja dipanaskan. Iya, kan buat jadi air panas buat mandi. Makruh juga. Pakai alat pemanas. Iya tahu. Yang dari matahari. Iya. Itu tidak makruh juga. Enggak. Lihat posisi itu musammas juga sebetulnya. Itu posisinya musammas juga, dipanaskan dengan energi matahari yang ditaruh di genteng, lalu airnya menjadi panas karena sinar matahari tersebut. Karena iklim Indonesia tropis, maka tidak panas, tidak makruh untuk Indonesia, begitu. Iya, nggak makruh. Iya, jadi boleh misalkan kita wudhu, mandi pakai air itu, hukumnya boleh. Iya. Sebetulnya itu tetap musammas, itu musammas yang dipanaskan dengan alat itu menampung panel surya, menampung sinar matahari, lalu airnya menjadi panas, itu pun musammas. Tetapi untuk di Indonesia tetap tidak makruh. Iya begitu, karena iklim Indonesia yang tropis. Iya. Jadi air musammas itu makruh dengan dua catatan, yaitu di daerah yang sangat panas. Dan yang kedua, catatan berikutnya adalah di dalam bejana yang dicetak, yaitu yang terbuat dari logam, begitu. Itu baru makruhnya berlaku. Kalau kurang syarat itu makruhnya tidak berlaku. Airnya tetap musammas, tetapi kemakruhannya tidak berlaku, begitu. Artinya air musammas itu boleh digunakan. Nah, itu lebih aman. Maksudnya tadi di bejana yang dicetak, Iya. Kecuali iya. Misalkan toren terbuat dari emas dan perak, terbuat dari emas
maka meskipun panas tidak makruh karena torennya terbuat dari emas. Nah, pakai toren dari emas itu sudah ada larangan tersendiri. Iya, jadi toren dari emas itu menggunakan airnya tidak makruh untuk berwudu karena torennya emas. Tapi menggunakan toren dari emas itu haram. Larangannya tersendiri, beda lagi. Begitu. Iya. Sekalipun ada yang dicetak itu udah masuk dalam syarat. Sekalipun ada yang dicetak itu dari perak udah termasuk dalam syarat dia yang wilayah. Iya. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Wahtaro memilih, An-Nawawiyu, Imam Nawawi memilih adamal karohati, tidak adanya kemakruhan mutlakon sama sekali. Jadi Imam Nawawi itu menganggap air musammas tidak makruh untuk bersuci atau berwudu atau mandi. Wayakrohu dan makruh aidon juga. Itu wayakrohu boleh juga dibaca yukrohu, terserah yang mau baca. Wayakrohu dan makruh, wayukrohu dan dimakruhkan, udah sama aja, dua-duanya sama. Nah saya, iya, dua-duanya boleh. Wayakrohu dan makruh, hukumnya makruh. Wayukrohu dan dimakruhkan, baik makruh maupun dimakruhkan sama, berarti itu boleh dibaca dua-dua. Iya, dimajhulkan. Jadi memang kadang-kadang iya. Nah, untuk yakrohu artinya makruh, yukrohu dimakruhkan, kebetulan maknanya sama. Berarti ini boleh dibaca yakrohu maupun yukrohu, terserah yang mau baca. Wa yakrohu dan makruh aidon juga. Syadidus syuhu nati, syadidus suhu nati, air yang sangat panas. Air yang sangat panas, air yang sangat panas itu air mendidih, itu sangat panas. Maka makruh menggunakan air yang sangat panas. Alasannya ini kesehatan semua. Wal burudati, dan air yang sangat dingin. Wal burudati, dan air yang sangat dingin. Jadi dimakruhkan juga hukumnya air yang sangat panas dan air yang sangat dingin untuk digunakan untuk bersuci. Demikian pembahasan Fathul Qorib kita kali ini.